Pengertian penelitian. Penelitian terjemahan dari kata research yang berasal dari kata re, yaitu kembali, dan to research, yaitu mencari. Research biasanya sering disebut dengan kata riset yang artinya penelitian. Kemudian penelitian kuantitatif yaitu merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat dicapai dan diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari suatu kuantifikasi atau pengukuran. Langkah-langkah penelitian kuantitatif adalah proses metode ilmiah dengan memperhatikan unsur keilmuan. 1. Menentukan masalah. Sebagian para ahli ada yang berpendapat bahwa masalah dapat diartikan sebagai sebuah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan praktik, antara aturan dan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Ada 3 contoh permasalahan. 1. Masalah yang berkenaan dengan terjadinya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Misalnya, diketahui bahwa jumlah masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke pesantren cukup banyak, namun sekarang terjadi penurunan. Permasalahan penelitiannya adalah mencari berbagai faktor secara mendalam yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan rencana yang ditetapkan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Adanya perbedaan antara yang direncanakan dengan hasilnya yang dicapainya tentu ada masalah sebagai penyebabnya. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan adanya perubahan dari keadaan yang baik kepada yang tidak baik. Tentu disebabkan adanya berbagai masalah yang muncul. Permasalahan yang muncul inilah yang selanjutnya menjadi permasalahan dalam penelitian. 2. Melakukan riset pendahuluan. Riset pendahuluan perlu dilakukan dalam rangka menemukan masalah penelitian secara tepat, benar, dan komprehensif. Karena sebuah masalah penelitian bukan didasarkan pada tebak-tebakan atau perkiraan pikiran, melainkan fakta-fakta dan data-data. Misalnya, peneliti terlebih dahulu harus melakukan pendekatan terhadap pimpinan dan berbagai pihak yang terdapat di lembaga pendidikan tersebut. Fakta-fakta, sumber data yang mungkin didapat, lokasi lembaga dengan tempat tinggal si peneliti, beberapa literatur yang mungkin dapat digunakan. Dengan riset pendahuluan ini, selain akan dapat ditetapkan masalah yang akan diteliti, juga akan dapat ditemukan adanya dukungan dari pimpinan lembaga, serta berbagai kemudahan dan kesulitan yang mungkin dijumpai dalam penelitian. Dengan demikian, seorang peneliti dapat menentukan masalah objek penelitian. 3. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Identifikasi masalah dapat pula disebut sebagai analisis masalah, yaitu dengan bantuan menyusunnya ke dalam faktor masalah. Dengan analisis masalah ini, maka permasalahan dapat diketahui tingkat signifikasi, urgensi, urutan, dan hubungannya. Untuk dapat melakukan analisis masalah, maka pertama-tama peneliti harus mampu mendudukkan masalah dalam konteks keseluruhan secara sistematik. Maka, secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif atau disebut juga eksploratif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Kemudian, rumusan masalah komparatif atau disebut juga eksplanatif, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Kemudian, rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan sehingga bukan hubungan sebab akibat atau interaktif. Yang kedua, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Hubungan ini merupakan salah satu asumsi ilmu dalam metode kuantitatif, di mana segala sesuatu itu ada karena ada sebabnya.
Yang ketiga, hubungan resiprokal adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Yang keempat, hubungan interaktif adalah hubungan timbal balik antara dua variabel atau lebih. Baik, langkah keempat dalam penelitian kuantitatif yaitu merumuskan landasan teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian adalah uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dan variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori, yang pertama yaitu menetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, mencari sumber-sumber bacaan, dapat berupa buku, kamus, ensiklopedia, atau jurnal ilmiah. Yang ketiga, melihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel sumber data, teknik kumpulan data, analisis, kesimpulan, dan saran yang diberikan. Yang keempat, mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang keenam, mendeskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Langkah kelima yaitu menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependent. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Dalam menyusun kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Buku-buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia, dan kamus. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Deskripsi teori berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraian rinci tentang ruang lingkup setiap variabel, dan kedudukan antara variabel satu dengan yang lain dalam konteks penelitian itu sendiri. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Dalam analisis ini, peneliti akan mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Yang kelima, menganalisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis komparatif ini, peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Yang keenam, sintesa atau kesimpulan. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan ataupun jawaban sementara yang bersifat teoritis dan perlu dibuktikan melalui perbandingan. Syarat hipotesis meliputi yaitu harus singkat dan jelas, menunjukkan bahwa hubungan antar variabel serta didukung oleh teori ataupun penelitian yang relevan.
Tipe-tipe hipotesis yaitu yang pertama, hipotesis harus deskriptif, yang artinya menggambarkan variabel independen ataupun dependen. Yang kedua yaitu hipotesis korelasional, artinya membahas hubungan antar variabel yang mencakup yang pertama yaitu hipotesis asosiatif, yang artinya hubungan antar variabel. Yang kedua yaitu hipotesis kausal, yang artinya sebab ataupun akibat antar variabel. Yang ketiga, hipotesis perbedaan ataupun perbandingan, yaitu membandingkan dua ataupun lebih kelompok. Yang keempat, hipotesis alternatif, yaitu dugaan adanya hubungan. Yang kelima, yaitu hipotesis nol, artinya tidak ada hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu menentukan metode dan menyusun instrumen. Dalam penelitian kuantitatif, pemilihan metode yang tepat sangat penting. Metode yang dapat digunakan antara lain survei, ex post facto, eksperimen, evaluasi, action research, dan policy research. Setelah metode penelitian ditentukan, langkah berikutnya adalah menyusun instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data. Instrumen ini dapat berupa tes, angket, ataupun kuesioner, pedoman wawancara, dan panduan observasi. Sebelum digunakan, instrumen tersebut harus diuji validasi dan reliabilitasnya agar memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu menentukan sumber data. Selain itu, penelitian juga memerlukan sumber data yang dapat berasal dari populasi ataupun sampel. Jika penelitian melibatkan seluruh data yang tersedia, maka disebut penelitian proposal. Maka disebut penelitian populasi. Sedangkan jika hanya sebagai data yang dipilih untuk mewakili populasi, maka disebut penelitian sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan seperti jumlah populasi yang sangat besar dan tersebar luas sehingga tidak mungkin seluruhnya dapat dijangkau. Oleh karena itu, pemilihan sampel yang tepat sangat penting agar hasil penelitian tetap dapat menggambarkan kondisi populasi secara akurat. Baik, selanjutnya itu mengumpulkan data. Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Yang pertama, pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Langkah-langkah penyusunan kuesioner yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner, lalu menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal, serta menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. Yang kedua, pengumpulan data melalui interview. Ada dua macam pedoman wawancara. Yang pertama, pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, dan pedoman wawancara terstruktur itu adalah pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Lalu yang ketiga, penyusunan data melalui observasi, yang dimana cara menggunakan metode observasi yang paling efektif itu melengkapi dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan terjadi. Lalu yang keempat, pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, dan lain-lain. Lalu yang keempat, pengumpulan data melalui tes, yang dimana serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan. Lalu ada beberapa macam tes instrumen pengumpulan data. Yang pertama, tes kepribadian. Tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Lalu ada tes bakat. Tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seorang. Tes prestasi, ada tes inteligensi, lalu ada tes sikap. Yang ke-10 itu menganalisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca. Ada 3 langkah dalam menganalisis data. Yang pertama, persiapan, yaitu mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi, mengecek kelengkapan data, dan mengecek macam isian data. Lalu yang kedua, databulasi, yaitu memberikan skor terhadap item-item yang perlu diberikan skor.
memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, metode analisis dapat dibedakan menjadi metode deskriptif dan metode inferensial. Untuk metode deskriptif itu apabila penelitian bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Analisis data yang digunakan. Lalu metode inferensial itu adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diperlakukan untuk populasi. Lalu yang terakhir itu menarik kesimpulan. Berdasarkan proses penelitian kuantitatif di atas, maka tampak bahwa proses penelitian kuantitatif bersifat linier, yaitu bahwa langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data, serta membuat kesimpulan dan saran.